Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Teman-teman, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan perutusan cinta. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia yang masih mengirimkan energi cinta ini ke kamu sehinggalah saat ini. Seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Sila sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Baik teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita akan teruskan ya ke pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita cari tahu siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini. Seseorang yang masih mengirimkan energi cinta ke kamu. Siapakah dia dan bagaimanakah energi si dia saat ini. Seseorang yang masih mengirimkan energi cinta ke kamu. Sebuah energi yang dapat kamu rasakan. Siapakah dia dan bagaimanakah energi si dia saat ini? Baik teman-teman, seseorang yang masih mengirimkan energi cinta ke kamu merupakan seseorang yang sangat mementingkan kerjayanya. Dan saya merasakan saat ini dia sangat tertumpu kepada keadaan kerjaya ataupun keuangan si dia. Dan ini yang sedang dia tumpukan saat ini. Seseorang yang sangat mementingkan kerjaya. Kita lihat lagi. Komunikasi. Okey teman-teman ya, kad ini timbul lagi yang menunjukkan mungkin beberapa di antara kamu di sini telah kurang berkomunikasi antara satu sama lain ataupun sedikit komunikasi kerana disebabkan oleh mungkin masing-masing sibuk dengan kerjaya, menarik diri dan masing-masing ingin menumpukannya lebih tumpuan kepada kehidupan masing-masing. Saya merasakan ada yang menarik diri di sini ya. Sudah pasti jika kad komunikasi ini keluar, ini telah menunjukkan secara terang-terangan bahawa kamu dan dia sedang saling tidak berkomunikasi ataupun sedikit komunikasi. Seolah-olah ada yang menarik diri di sini. Wow. Baru disebutkan baru menarik diri ada yang introspeksi diri di sini. Saya dapat merasakan tiada komunikasi ini telah berlaku untuk beberapa ketika. Maksudnya begini teman-teman, kamu dengan dia sudah saling menarik diri mungkin dalam 6 minggu kebelakangan ini ke 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 minggu ke 6 bulan saya merasakan sudah kurang komunikasi antara kamu dan dia di sini. Dan masing-masing sedang menumpukan kerjaya. Saya juga mendapat energi si dia ini teman-teman, mengalihkan energi si dia daripada merasakan kerunsingan dalam hubungan. Dia mengalihkan energi dia untuk lebih introspeksi diri, melihatkan mungkin kesilapan-kesilapan si dia dan memfokuskan kepada kerjaya. Mengalihkan energi itu kepada kerjaya. Saya juga merasakan energi pembacaan ini mungkin terbalik dengan kamu dan saya merasakan beberapa di antara kamu juga mengalihkan tumpuan kamu kepada pekerjaan. Seolah-olah kamu terlalu tidak mahu terlalu terfokus kepada hubungan ini dan banyak melakukan introspeksi diri. Kita lihat lagi dengan lebih jauh teman-teman ya. Wow, chemistry teman-teman. Walaupun sedang berjarak, seseorang ini masih mempunyai ketertarikan dengan kamu. Dan saya juga merasakan teman-teman, beberapa di antara kamu juga masih tidak dapat menafikan masih ada lagi ketertarikan ini dengan si dia. Mungkin kamu telah menjalankan hidup kamu seperti biasa, memfokuskan kepada kerjaya, kepada diri kamu dan sebagainya, tetapi chemistry itu masih wujud antara kamu dan dia di sini. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Wow, kesunyian Kesunyian inilah loneliness. Saya merasakan teman-teman bukan dia sahaja yang sedang kesunyian saat ini. Saya juga merasakan kamu juga begitu kesunyian. Jika cara saya mengatur kad-kad di sini seolah-olah satu kad ini berkait dengan kad yang lainnya. Seolah-olah ada sebuah cerita di sini masih ada ketertarikan chemistry
dan masing-masing merasakan kesunyian apabila mengambil keputusan untuk menarik diri atau saling mendiamkan di sini. Begini teman-teman, saya merasakan walaupun kamu dan dia saling mendiamkan ya, tetapi masih saling memikirkan satu sama lain. Wow, teman-teman lihat ya, kurang kepuasan emosi. Walaupun kamu dan dia cuba mengalihkan perhatian ini ya, lebih memberikan perhatian kepada kerjaya dan sebagainya, tidak dapat dinafikan ya, walaupun kamu cuba mengalihkan perhatian kamu dari hubungan ini, wujudlah kurang kepuasan emosi dari sisi kamu dan juga sisi dia di sini. Masing-masing kurang kepuasan emosi di sini. Itu yang saya rasakan ya, bottom of the deck. Ketakutan. Wow, seseorang ini ya sedang merasa takut, tidak pasti untuk menghubungi kamu dahulu atau membuat sebuah tindakan dahulu di sini. Itu yang saya rasakan ya teman-teman ya, jika kamu dengan dia saling tidak berkomunikasi saat ini. Baik teman-teman, kita telah melihat ya siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini. Seseorang yang masih mengirimkan energi cinta ke kamu. Kita lihatkan dengan lebih jauh, bagaimana pula kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Kita lihatkan ya teman-teman, bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini terhadap seseorang ini yang masih mengirimkan energi cinta ke kamu. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Teman-teman, di sini ada express your love ya. Go ahead and make the romantic gesture. Alam semesta menyarankan untuk kamu mengekspresikan perasaan kamu. Walaupun di sini ya, express your love ya, saya menangkap energi yang agak berbeza dari kad ini teman-teman. Saya mendapat energi yang berbeza, maksud saya begini. Bukan saja kamu diminta oleh alam semesta atau disarankan untuk mengekspresikan perasaan kamu ya, perasaan cinta kamu, tetapi di sini saya menangkap energi yang berbeza, berbeza dari segi bukan saja kamu disarankan untuk mengekspresikan perasaan cinta kamu, tetapi saya merasakan kamu harus mengekspresikan apa-apa pun yang kamu rasakan saat ini. Energi pertama yang saya tangkap, ada miscommunication di sini antara kamu dan dia. Ada kesalahfahaman, komunikasi yang tidak tepat antara kamu dan dia di sini. Dan apabila hubungan telah terjeda ataupun lama tidak berkomunikasi, ini tidak membantu keadaan hubungan kamu dan dia di sini. Kamu disarankan untuk lebih mengekspresi, meaning voice up ya, keluarkan suara kamu, say something, berbicaralah dengan seseorang ini dan ekspresikan apa yang kurang kepuasan emosi di sini, yang menyebabkan kamu menarik diri, dia juga begitu, kurang berkomunikasi. Express your love ini banyak ya teman-teman, dalam maksudnya. Bukan saja mengekspresikan perasaan cinta kamu, kasih sayang kamu, tetapi saya mendapat energi kamu harus lebih terbuka untuk mengekspresikan dengan cara betul ya teman-teman ya, dengan cara baik. Apakah yang membuatkan kamu dan dia masing-masing merasakan kurang kepuasan emosi? Kerana di sini, jika kamu dengan dia tidak terbuka untuk mengekspresikan perasaan yang sebenarnya, apa yang kamu rasakan saat ini, maka wujudlah kesunyian. Kerana saling menarik diri, kerana mungkin perasaan marah, tidak puas hati dalam hubungan ini dan sebagainya. Tetapi salah satu daripada kamu harus mengalah di sini. Berbicaralah dengan bijaksana, mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Itu yang saya rasakan di sini. Kamu disarankan untuk berbuat demikian. Jika kamu merasakan dia menarik diri, kita tidak tahu apa masalah si dia di sini. Mungkin dia dalam keterpurukan keluarga, pasangan, keuangan dan sebagainya. Dan alam semesta menyarankan untuk kamu membuka jalan dahulu. Ekspresikan apa yang kamu rasakan di dalam hati. But of course ya teman-temannya, dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Using your tag ya. Kita kena ada tag apabila kita berbicara dengan seseorang. Gunakan taktik-taktik yang betul dalam kita menyelesaikan masalah. Kita lihat lagi teman-teman, kondisi hubungan kamu dan dia saat ini.
calling in your soulmate ya. Beberapa di antara kamu teman-teman memang dihadapkan dalam sebuah kesunyian. Kamu seolah-olah sedang dalam proses untuk melepaskan seseorang ini ataupun melepaskan seseorang dari masa lalu kamu, dan ini menyakitkan kamu. Your prayers, affirmation and visualization help brings you together. Ini sama dengan kad pertama tadi. Apabila kamu yakin dengan apa yang kamu inginkan, keputusan yang kamu ambil, doa-doa kamu, afirmasi kamu dan apa yang kamu visualize, yang kamu bayangkan akan membawa semua ini ke jalan yang benar. Apa yang kamu inginkan akan dikabulkan, doa-doa kamu. Tetapi sebelum doa-doa ini dikabulkan, kamu harus tahu apa yang kamu kehendaki. Calling in your soulmate ya, di sini menunjukkan beberapa di antara kamu teman-teman ya, ingin melepaskan hubungan di masa lalu ataupun hubungan yang menyakitkan. Dan apabila kamu calling in your soulmate, memanggil seseorang yang sebenarnya untuk kamu atau pendamping hidup kamu yang sebenarnya, kamu harus pasti dengan permintaan ini. Maksudnya apa teman-teman? Kamu mesti ada kemaafan, melepaskan yang sudah berlalu. Dan kamu harus pasti apa yang kamu minta dalam doa-doa kamu, supaya ini akan dikabulkan. Soulmate kamu akan datang kepada kamu. Kita semua mempunyai soulmate teman-teman. Sama ada doa kita dikabulkan oleh Tuhan ataupun tidak, kita harus pasti tahu apa yang kita minta. Di sini teman-teman ya, kad kedua ini berkaitan dengan kad yang pertama. Kad pertama tadi menyarankan agar kamu mengekspresikan, sama dengan kad kedua ini ya, meminta. Kamu harus mengekspresikan dengan jelas, dengan cara betul dan dengan cara baik. Walaupun perhubungan mungkin menyakitkan, ada sesuatu yang berlaku, jangan kaitkan emosi kamu dalam perhubungan ini. Maksudnya, ketepikan rasa marah itu, ketepikan rasa kesunyian itu. Use your logic mind. Selesaikan masalah dengan cara very tactful ya. Gunakan strategi yang betul. Apabila kamu menggunakan perasaan di sini, doa-doa kamu juga berkecelaru teman-teman. Kamu tidak dapat fokus dalam doa kamu dengan baik. Maka agak sukar untuk kamu memanifestasikan sesuatu yang kamu inginkan, baik dalam perhubungan ataupun pekerjaan, ataupun dalam kehidupan kamu seharian. Teman-teman faham ya? Kita lihat lagi kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Playfulness ya. Bukan saja kamu sedang kesunyian, dia juga begitu. Masing-masing merindukan ya, momen-momen, masa-masa indah yang kamu dan dia luangkan bersama. To recapture romance ya, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Ingatilah masa-masa indah bersama. Dan apabila kamu fokuskan kepada yang indah-indah, kemarahan, kelukaan itu akan pergi. Dan apabila kamu mengingati momen-momen ataupun saat-saat indah, sama ada bersama keluarga ataupun si dia di sini, maka perasaan kamu secara otomatisnya, kamu akan merasa terhibur, gembira. Alam semesta menyarankan supaya kamu memfokuskan energi kamu, mengekspresikan diri kamu kepada perkara-perkara yang tepat, perkara-perkara yang indah, kerana ini akan banyak membantu kamu ke depannya teman-teman. Sama ada kamu percaya ataupun tidak. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Playfulness. Saya merasakan kondisi hubungan kamu dan dia saat ini saling merindukan keadaan ini bersama. Mungkin sebelum ini kamu memang pernah meluangkannya, ada memori-memori indah. Kamu dan dia di sini pernah meluangkan masa bersama, berbicara, ada flirting, playfulness, saat-saat yang indah bersama. Dan ini sedang dirindukan bukan saja oleh diri kamu, tetapi juga dari dia di sini. Banyak kurang kepuasan emosi yang saya lihat di sini. Bukan saja dari dia, tetapi juga dari kamu. Walaupun kamu dengan dia saling memfokuskan kepada kerjaya, kepada keadaan sekeliling kamu, walaupun kamu menjalankan introspeksi diri, tetapi tidak dapat dinafikan chemistry, ketertarikan antara kamu dengan dia di sini sangat kuat. Walaupun beberapa di antara kamu sudah berpisah di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan bottom of the deck. Unrequited love. Teman-teman, unrequited love ini ya, bukan totally bermaksud cinta bertepuk sebelah tangan, tetapi itu yang kamu rasakan apabila kamu merasakan si dia ini menarik diri. Saya merasakan beberapa antara dia di sini menarik diri atas alasan-alasan tertentu. Sama ada dia sangat
mencintai kamu tetapi tidak dapat memiliki kamu, tidak mahu meneruskan hubungan yang tiada tujuan, ataupun dia merasakan perhubungan berjalan terlalu pantas. Dan seseorang ini, dia memerlukan masa. Dan apabila dia cuba menarik diri untuk introspeksi diri, maka kamu merasakan seolah-olah kamu bertepuk sebelah tangan. Dan saya juga merasakan energi pembacaan hari ini juga mungkin terbalik. Apabila kamu juga bertindak untuk menarik diri atau mendiamkan si dia tiba-tiba juga merasakan unrequited love. Seolah-olah adakah selama ini cinta bertepuk sebelah tangan. Kerana pada mulanya kamu memperjuangkan dia. Tetapi kini sudah tiada berita. Maka dia merasakan, hanya dia yang masih merasakan chemistry, kesunyian, kekurangan, kepuasan emosi ini hanya di pihak dia. Di sini menunjukkannya, that's not enough, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Kerana tidak ada kontak lagi antara kamu dengan dia. Seolah-olah energi kamu dengan dia telah terhenti. Apabila energi kamu menarik diri, dia juga begitu. There's no more energy meeting up. Maka wujudlah kekurangan ini. Kekurangan kepuasan emosi, last card di sini menunjukkan card yang sama. There is not enough attraction or chemistry, yang menunjukkan energi kamu dengan dia sudah tidak saling bertemu. Kerana kamu telah bertegas untuk menarik diri dan dia juga begitu. Masing-masing tidak ingin mengalah, teman-teman. Masing-masing ego di sini. Masing-masing berkeras untuk stand on your ground. Kerana kamu mungkin penat ya, menunggu, lelah dan tidak mahu lagi merasakan diri ini dipermainkan. Dan dia juga merasakan dia tidak dapat melakukan apa-apa, masing-masing ego di sini. Dan apabila energi dia dan energi kamu saling menarik diri, energi ini tidak bertembung. Maka terjadilah kekurangan attraction or chemistry to keep this relationship going. Terjedahlah hubungan ini. Sangat mudah untuk difahami sebenarnya, teman-teman. Kita lihatkan dengan lebih jauh kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Ada keegoan yang saya tarik daripada pembacaan hari ini. Saya merasakan sedikit energi cerewet, posesif dari kamu, teman-teman, hari ini. Saya tidak tahu kenapa ya. Teman-teman jangan marah ya, teman-teman. Saya bersikap direct dalam pembacaan saya. Saya tidak berniat untuk menyinggung kamu, tetapi saya merasakan beberapa di antara kamu agak posesif dalam hubungan ini. Bukan sahaja dia, kamu juga begitu. A little obsessive dalam hubungan ini dan merasakan begitu tidak insecure ya. Kamu merasakan insecure, rasa tidak selamat dalam hubungan ini. Seperti kamu tidak tahu di mana kamu berdiri di dalam hubungan ini. Di manakah tempat kamu di dalam hubungan ini? Seolah-olah tiada kejelasan yang menyebabkan kamu pasrah dan menarik diri. Kita lihatkan dengan lebih jauh, teman-teman ya. Kad bercampur ya, teman-teman. Maaf ya. Reader selalu mengalami masalah ini. Wow, ada kad kelimpahan. Tetapi saya punya intuisi hari ini, teman-teman, tidak mahu mencampur adukkan kad ya. Saya hanya buka untuk kamu melihat ya. Ada kelimpahan. It's a good card ya, yang tercampur di sini. Maaf ya teman-teman, kad saya sering tercampur-campur ya apabila saya menyimpannya. Kita lihat kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Mungkin kad ini tadi adalah satu petanda ya. Akan ada kelimpahan jika kamu memastikan apa yang ingin kamu manifestasikan dalam hidup kamu. Sebelum kamu memulakan sebuah doa, jangan ragu-ragu. Ketahui dengan secara jelas apa yang kamu minta. Ya, teman-teman, maka jika kamu tahu apa permintaan kamu dengan jelas, wujudlah abundance ini ya, kelimpahan. Okey teman-teman, kita lihat, kita sambung. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu dan dia saat ini? Seseorang yang masih mengirimkan energi cinta kepada kamu sehinggalah kini. Kita lihatkan dengan lebih jauh. Community. Saya rasa saya mendapat kad ini 2 kali, teman-teman, sekejap ya. Ya, betul ya. Saya mendapatkan kad community ini 2 kali, teman-teman. Yang menunjukkan kamu dengan dia saling menyibukkan diri dengan community. Tidak begitu tertumpu kepada hubungan ini, kesedihan ini, kesalahfahaman ini. Tetapi maksud saya mengalihkan perhatian ini kepada community alam sekeliling, kepada jiran-jiran, rakan lingkungan pertemanan kamu, rakan-rakan kamu, ahli keluarga, sanak saudara. Kamu lebih meluangkan masa. Dan saya merasakan dia juga begitu. Dia banyak menghabiskan masa dia di luar sana dengan rakan-rakan. Seolah-olah
Ini akan membantu dia supaya tidak terfokus kepada kebingungan yang dia rasakan saat ini, kesunyian yang dia lalui saat ini. Apabila dia meraihkan bersama-sama dengan rakan-rakan di luar, ya, keluar makan barang bersama rakan-rakan, berbual dengan rakan-rakan. Tapi saya tidak tahu mengapa saya merasakan daripada kad ini, ya, ada sebuah kerinduan yang wujud dalam kad community ini dari dia. Seolah-olah dia merindukan pertemuan dengan kamu di sini. Ingin bertemu semula dengan kamu di sini. Well, teman-teman, mungkin saya salah, tetapi ini yang saya rasakan, ya, teman-teman. Salah ataupun betul, saya akan tetap membacakan ini, ya. Apa-apa yang saya rasakan di dalam hati. Baik, teman-teman, kita lihat lagi. Wow, teman-teman, financial constraint. Teman-teman, si dia ini memang sedang dalam keterpurukan keuangan, teman-teman. Saya mendapat energi ini, teman-teman, ya. Beberapa di antara si dia ini mungkin telah memadamkan atau telah mengeluarkan gambar daripada profile picture, WhatsApp ataupun sebagainya. Seolah-olah dia lebih menyembunyikan diri, low profile saat ini. Menenangkan diri kerana dia sedang mengalami masalah keuangan. Saya juga menarik energi, ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang ada meminjam wang, sama ada daripada sanak saudara, keluarga terdekat, adik-beradik ataupun lingkungan pertemanan si dia. Dia ada meminjam wang atau sedang menunggu wang dipulangkan kepada dia. Vice versa. Tapi saya lebih merasakan dia ini, seseorang ini yang berdiri dengan kamu, ada membuat pinjaman wang, sama ada dari bank ataupun dari rakan-rakan, sanak saudara dan keluarga terdekat. Dan ini sedang membimbangkan dia kerana kemasukan wang dia ini tidak mencukupi untuk menampung keperluan dia sehari-harian, apatah lagi untuk membayar balik semula. Dan ini sangat merunsingkan dia, teman-teman. Lantas dia tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada perhubungan. Apatah lagi, teman-teman, jika dia adalah seorang cowok di sini, ya. Kerana kalau dia adalah cewek yang kita bincangkan di sini, perempuan, ya, itu tidak begitu bermasalah. Masih dapat diselesaikan. Tetapi jika kamu wanita yang menonton, and this is cowok we talking about here, ya, lelaki yang kita sedang bincangkan di sini, dia agak sukar untuk memfokuskan dalam beberapa perkara. Dan fokus utama dia di sini saat ini, teman-teman, bukan hubungan ini. Tidak bermaksud kamu tidak penting, kerana di sini ada kesunyian, chemistry, kerinduan kepada kamu. Tetapi dia saat ini lebih memfokuskan kepada kerjaya dan keuangan, kemerosotan keuangan dia di sini. Seolah-olah banyak bekerja, wang masuk, wang tetap keluar. The input and output itu seolah-olah sama. Dan dia tidak dapat saving, teman-teman. Dia tidak dapat menyimpan. Dan ini sangat merunsingkan dia saat ini. Dan saya merasakan beberapa di antara kamu ada membantu si dia ini dari segi keuangan, dan kamu telah pun menghentikan itu. Dan apabila kamu bertindak untuk menghentikan itu, maka wujudlah masalah ini, ya, teman-teman. Maka wujudlah masalah keterpurukan keuangan ini dari dia. Baik, teman-teman, kamu sesuaikan pembacaan hari ini dengan kondisi hubungan kamu. Kita lihatkan dengan lebih jauh. Wow, teman-teman, deceit. Ada berlaku kebohongan, ya. Seseorang yang banyak menyembunyikan perkara sebenar dari kamu di sini. Sama ada baik ataupun buruk, dia banyak menyembunyikan dari kamu. Dia menyembunyikan keadaan sebenar keuangan dia. Dia mungkin menyembunyikan keadaan sebenar perasaan dia. Deceit tidak semestinya pembohongan yang tidak baik. Bohong itu tetap bohong, teman-teman. Sama ada bohong baik atau bohong yang tidak baik. Deceit juga menunjukkan mungkin dia menggunakan atau memanfaatkan kamu. Tetapi saya merasakan pelbagai energi dari kad ini. Saya juga merasakan ada energi manipulasi, ya, manipulation. Seolah-olah memanipulasi untuk mendapatkan kamu kembali, untuk memenangkan perasaan kamu kembali, ingin memenangkan kepercayaan kamu kembali, ingin kamu senantiasa membantu dia, sama ada kamu memberikan dukungan emosi ataupun financial, keuangan di sini. Banyak yang dia tutupi. Saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang sangat misterius. Dia tidak begitu bersikap terbuka jika dibandingkan dengan kamu di sini. Kamu lebih terbuka. Tetapi dia banyak yang disembunyikan. Begini, teman-teman, dia banyak mengetahui tentang kamu. Kerana you are quite open, ya, kamu terbuka. Tetapi sedikit yang kamu tahu tentang dia di sini.
dia akan cuba change subject ya. Maksud saya apabila kamu berbual dengan si dia, mungkin pertaining certain subject ya, mengenai perihal sesuatu, dia akan dengan cepat mengubah subjek percakapan itu kepada yang lainnya. Saya juga menangkap energi itu di sini. Mengubah topik perbualan yang sedang kamu bualkan dengan dia. Saya harap jelas ya teman-teman, dia seseorang yang seperti itu. Ada niat di sebalik apa yang dia lakukan, sama ada berlandaskan sesuatu yang baik ataupun tidak. Itu saya tidak pasti. Tetapi yang pasti, deceit is a deceit. Bohong itu tetap sebuah kebohongan. Tetapi kita harus lihatkan pelbagai sudut ya. Manusia ini akan berbohong atas alasan-alasan yang tertentu. Kadang-kadang teman-teman, kita dihadapkan dengan seseorang yang kurang berkeyakinan diri, maka dia akan berbohong walaupun sekecil mana. Saya pernah ya teman-teman ya, berhadapan dengan masalah dengan manusia seperti ini. Kerana sebenarnya psikologinya, dia kurang keyakinan diri dari kecil lagi. Apabila ada masalah psikologi ini, dia akan berbohong walaupun sekecil mana, kerana kurang kepercayaan diri. Maka kita teman-teman harus bijaksana melihatkan kenapa dia berbohong ataupun menyembunyikan perkara tertentu. Saya rasa tidak adil ya untuk kita menghakimi, menilai seseorang itu tanpa melihat sedalam-dalamnya. Pelbagai ya, ada pelbagai sudut yang harus kita lihatkan di sini. Saya tidak ingin memenangkan orang ini di sini, tetapi saya memang seseorang yang sebagai reader ataupun secara peribadi, saya lebih melihatkan dengan dalam. Apakah masalah psikologi si dia ini yang menyebabkan dia berbohong? Kita harus faham itu teman-teman. Baik teman-teman ya, kamu berdilling dengan kondisi hubungan begini saat ini. Kita lihatkan bottom of the deck di sini. Man holding a heart. Wow. Ini keluar ya as a bottom of the deck daripada penjelasan deceit tadi. Teman-teman, adakah semua orang yang berbohong itu jahat? Kamu nilai sendiri ya. Bohong tetap bohong. Apapun alasan si dia, this man is holding a heart. Masih ada chemistry, merasakan kesunyian, kekurangan kepuasan emosi dan masih tertarik kepada kamu di sini. Itu yang pasti. Dan saya merasakan energi ini terbalik. Seseorang ini bukan saja masih lagi tertarik kepada kamu, sudah pasti dia masih tertarik kepada kamu di sini teman-teman ya. Jika dia tidak tertarik kepada kamu, dia tidak akan sehingga kini saat ini masih mengirimkan energi cinta kepada kamu. Kamu boleh menolak, menafikannya, tetapi kamu tidak dapat menolak energi itu apabila ia sampai kepada kamu. Kamu mungkin sedang makan, sedang bekerja, sedang melakukan sebuah tugas, mungkin menyapu di rumah, membersihkan, menjaga anak-anak, apapun yang sedang kamu lakukan, kamu tiba-tiba akan terasa energi yang dia hantar kepada kamu. Walaupun kamu ingin menolak energi itu sejauh yang mungkin, tetapi dari lubuk hati kamu yang terdalam, kamu akan tersentak teman-teman. Kamu akan merasakan si dia ini sedang menghantar energi, seolah-olah dia mengetuk pintu hati kamu. Halo, adakah kamu masih mengingati saya? Apakah yang sedang kamu lakukan? Can you please contact me? Begitu. Saya hanya beri contoh teman-teman ya. Baik teman-teman, kita telah melihatkan siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini di sini, dan juga kita telah melihatkan kondisi hubungan kamu dan dia saat ini. Seseorang yang masih mengirimkan energi cinta kepada kamu. Kita akan teruskan teman-teman dengan menggunakan tarot deck di sini. Mengapakah si dia ini masih mengirimkan energi cinta buat kamu? Mengapa? Walaupun hubungan ini masih baru ataupun sudah lama, mengapakah dia, walaupun dia menarik diri di sini, mengapa masih ingin mengirimkan energi cinta kepada kamu? Apatah lagi jika dia yang menarik diri. Itu yang lebih harus kita tanyakan ya. Jika kamu yang menarik diri, dan it's okay, kamu tahu ya, kerana kamu lelah. Tetapi jika dia juga mendinginkan hubungan ini, menarik diri, maka kita harus cari tahu mengapakah seseorang yang sudah menarik diri, mendiamkan kamu, ghosting dan sebagainya, masih lagi mengirimkan energi cinta ini ke kamu sehinggalah kini. Kita akan cari tahu teman-teman. Baik teman-teman, saya akan tarik semua kad dahulu ya, kita lihatkan. Di sini kita ada Nine of Pentacles. Baik teman-teman, kamu memang ya berhubungan dengan seseorang teman-teman
yang masih mengirimkan energi cinta ini kepada kamu, dia sangat bahagia dengan kamu. Itu yang pasti. Kebahagiaan yang kamu wujudkan dengan dia itu sesuatu yang pasti. Ada kepuasan emosi sebenarnya apabila dia bersama dengan kamu. Maka ini menerangkan kenapa kurang kepuasan emosi, kerana saling menarik diri. Tetapi dengan kamu teman-teman, wujudnya kepuasan emosi, maka dia akan sering menghantar energi ini kepada kamu. Dari sisi yang lainnya teman-teman, kamu berhubung dengan seseorang yang memang confirm sangat ego. Dia bukan saja sangat ego ya, dia sangat percaya diri dan seseorang yang sangat-sangat menyukai kebebasannya. Dia tidak suka dikekang atau diatur oleh kamu di sini. Dia ingin mencintai kamu, bila ada rasa keinginan itu dia akan datang. Dia tidak perlu diindikasikan ataupun diberikan peringatan. Dia tahu untuk datang dan pergi dalam hidup kamu. Dan dia tidak suka diatur di sini. Seseorang yang sangat menyukai kebebasannya. Seorang yang sangat mandiri teman-teman ya. Three of Pentacles. Ada kalanya teman-teman. Ada kalanya fondasi percintaan kamu dengan dia kurang utuh. Itu yang saya lihatkan di sini. Kurang utuh tu kenapa teman-teman? Kerana ada sebuah halangan di sini. Saya tidak pasti ya jenis hubungan perhubungan kamu dengan dia, kondisi hubungan kamu dengan dia bagaimana di sini, mungkin bersegi-segi dan sebagainya. Tetapi ada kurang kepercayaan, have to still work on the trust. Maksudnya begini, kamu dengan dia saling meragukan satu sama lain. Ada keraguan itu. Itu yang menyebabkan tadi saya merasakan dari awal kamu agak posesif dengan hubungan ini. Kerana the insecurity yang saya maksudkan dari awal tadi. Ada keraguan dalam diri kamu dan dia di sini. Seolah-olah walaupun kamu dengan dia mempunyai kebahagiaan penuh ya. Nine of Pentacles, kepuasan emosi yang penuh apabila bersama, tapi tetap wujud kecurigaan. Insecurity antara kamu dengan dia yang menyebabkan keutuhan hubungan ini tidak begitu utuh. Perasaan itu tidak, fondasi itu tidak begitu kuat. Kad ini juga menunjukkan saling have to work on it ya. Kamu dengan dia masih perlu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari dia dan dari kamu. Still have to work on the trust. Begitu teman-teman. Kamu harus bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan sepenuhnya dari dia dan dia juga begitu. Saya merasakan kerana ini beberapa di antara kamu telah pun terputus. Mungkin ini adalah energi mantan kamu juga. Dan sebenarnya kamu dengan dia saling mengetahui, menyedari akan hal ini. Banyak merenungkan tentang perkara ini. Baik teman-teman, dari sisi yang lain ya, kerana ini adalah cards Pentacles yang menunjukkan dunia material. Seseorang ini memang confirm ya teman-teman ya, sedang dihadapkan dengan keterpurukan keuangan. Maka dia akan fokuskan segala energi dia kepada bisnes yang dia lakukan ataupun kerja yang sedang dia usahakan. Sama ada dia bekerja under seseorang di sini, being employed, ataupun dia menjalankan perusahaan dia sendiri. Dia menumpukan kepada kerjaya. Dia merasakan tanpa wang, dia tidak dapat menunjukkan kestabilan. Keegoan dia itu seolah-olah dilukai di sini ya. Pada seorang cowok, lelaki ya, kestabilan ekonomi ataupun keuangan itu sangat penting untuk menunjukkan kekukuhan standing ya, cara dia, kekukuhan si dia ini di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Mengapakah dia masih mengirimkan energi cinta ini kepada kamu? Kerana ada kurang kepercayaan dalam hubungan teman-teman. Dan dia ingin mendapatkan kepercayaan kamu. Ini dari kad kedua, kita lihat lagi. Dia masih seolah-olah ya, walaupun tidak berkomunikasi, ingin mendapat, membina semula kepercayaan daripada kamu. Seolah-olah dia ingin membuktikan kepada kamu dia mampu. Walaupun hakikatnya daripada segi financial tidak mampu, tetapi dia ingin seolah-olah mendapatkan kepercayaan diri kamu di sini. Lantas dia mengirimkan energi-energi cinta ini kepada kamu sehinggalah saat ini. Wow teman-teman, Page of Cups ya. Walaupun berlakunya ombak, masih ada keinginan untuk memperbaharui ya. Memberikan kamu sebuah kabar. Walaupun dia sedang dihadapkan dengan keterpurukan ekonomi, keuangan, kehidupan dia, kerunsingan fikiran dia, mungkin dia ada pasangan dan sebagainya, ada keluarga. Dia masih teguh berdiri ya, menunjukkan ada keinginan, ada sebuah keinginan. Inginkan perhatian daripada kamu sebenarnya teman-teman. Dia masih mengirimkan energi cinta ini kerana masih ada rasa sayang.
Dan dia masih ingin diperhatikan oleh kamu di sini. Dia tidak menuntut untuk memiliki kamu. Tetapi kalau boleh, dia inginkan perhatian ini berterusan daripada kamu di sini. Kita lihat lagi mengapa dia masih menghantar energi cinta ini ke kamu. Knight of Sword. Kerana dia sering memikirkan kamu di sini, teman-teman. Walaupun dia cuba berganjak, tetapi pemikiran dia masih tertumpu kepada kamu. Saya merasakan kerana ada ketertarikan chemistry yang sangat kuat di sini. Dan dia merasakan, teman-teman, walaupun dia ingin berganjak pergi, fikiran dia masih tertumpu kepada kamu. Kamu juga, beberapa di antara kamu juga ya, berdiri dengan seseorang yang agak sedikit panas baran ya. Dia tidak begitu pandai mengontrol emosi dia. Maksudnya kalau dia sedang kerunsingan, kamu boleh melihatnya ya. A kind of a moody person ya. Mood yang sering berubah-ubah. Dan dia merasakan hanya kamu memahami dia dari segi pemikiran. Maka ini menyukarkan dia untuk melupakan kamu di sini. Walaupun sibuk bekerja, dia masih memikirkan kamu. Dengan secara tidak sedar sebenarnya, teman-teman ya. Dengan cara tidak sedar dia mengirimkan energi-energi cinta ini kepada kamu, seolah-olah ingin kamu mengingati dia. Dia macam seolah-olah menghantar sebuah peringatan ya, reminder, supaya kamu masih mengingati dia. Saya merasakan beberapa di antara kamu sudah lama tidak berkomunikasi dengan si dia di sini. Baik, teman-teman, di sini kita ada The Magician. Dia masih akan menggunakan pelbagai cara ya, untuk mewujudkan kembali. Seolah-olah ingin memanifestasikan hubungan ini, dan secara jelas saya melihatkan ya, seseorang ini mengirimkan energi cinta ini kerana dia ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk memulakan. Dan dia seolah-olah menghantar energi ini supaya hati kamu tergerak untuk kamu memulakan tindakan dahulu dalam berkomunikasi dengan si dia di sini. Terlalu ego untuk mengaku ya, untuk say hi, say hello, walaupun ada keinginan itu. Maka dia ingin kamu yang berkomunikasi dengan dia dahulu di sini. Itu yang saya lihatkan. Dia berusaha keras untuk mewujudkan energi itu, supaya hati kamu tergerak melalui energi-energi yang dia kirim kepada kamu, supaya hati kamu tergerak untuk mungkin WhatsApp dia, menelpon dia. Dia ingin tahu kabar kamu di sini, teman-teman. Kita lihat lagi dengan lebih jauh ya. Wow, teman-teman, dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan di sini ya. Two of Sword. Dia banyak memikirkan kamu, tetapi dia sudah tidak tahu lagi bagaimana untuk melakukan ke depannya. Put it this way, teman-teman, dia tidak tahu bagaimana lagi untuk melayan keegoan dia. Kerana dia memang ego ya, naturally ego. Dan dia tidak dapat menurunkan ego si dia. Dia hanya mendengarkan hati dia, sama ada kamu dapat mendengar energi-energi yang dia hantar kepada kamu. Ada suara ya yang saya dengarkan di telinga saya saat ini, yang dia tanyakan, adakah kamu terdengar yang dia memanggil nama kamu, membisikkan nama kamu di telinga kamu di sini? Saya merasakan dia memanggil kamu dengan agak kuat ya. Sama ada dia berasa bersalah, ingin berkomunikasi dan sebagainya. Itu yang saya pasti. Dia sedang dalam kebingungan. Mungkin dalam sebuah pemilihan dan dia tidak tahu bagaimana atau apa yang harus dipilih di sini. Kita lihatkan dengan lebih jauh. Di sini kita ada Justice. Yang jelas, teman-teman, akan ada sebuah kejelasan tidak lama lagi ya. Saya merasakan, teman-teman, kamu dengan dia juga terikat dalam satu ikatan karma. Keseimbangan yang baik, karma yang baik. Walaupun dia sedang dalam kebingungan, teman-teman, dengan kamu dia tetap merasakan keseimbangan itu. Maka jika perasaan ini berlanjutan, agak sukar ya, teman-teman, untuk dia move on dari kamu di sini. Walaupun dia akan mempunyai pasangan di masa hadapan, keadaan perasaan dia tidak sama, teman-teman. Kerana dia tidak dapat menjumpai ya, balance ini dengan orang lain. Seolah-olah ya, saya merasakan dia ingin sebuah kesempatan kedua dengan kamu di sini. Apakah kesempatan ini sudah terlambat? Tapi ada niat untuk memperbaiki ke depannya. Akan ada kejelasan, teman-teman. Baik, teman-teman,
zodiak yang paling kuat yang hadir hari ini ya. Kita ada yang terkuat Libra, Gemini. Kita ada zodiak berelemen tanah ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Kita juga ada zodiak berelemen udara, Gemini, Aquarius, Libra. Kita juga ada zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio hadir di sini. Baik teman-teman, kita akan lihat ya pada bottom of the deck di sini. Masih ingin ya, masih mengirimkan energi cinta ini ke kamu. Kerana ingin berkomunikasi dengan kamu di sini, inginkan sebuah pertemuan. Tetapi dia tidak mampu untuk membuka mulutnya dahulu. Bottom of the deck di sini kita ada Five of Pentacles. Wow, banyak kad Pentacles hari ini teman-teman. Yang menunjukkan dia memang dalam keadaan keterpurukan keuangan. Dan dia tidak bersemangat saat ini teman-teman ya. Kehilangan dukungan dari kamu dan sebagainya. Dia merasakan isolasi. Merasakan walaupun dia bersama rakan-rakan dia, keadaan atau perasaan itu tidak sama teman-teman. Lain ya. Dengan kamu, dengan orang lain di sini. Dia merasakan kamu meninggalkan, pergi. Seperti sebuah pohon di sini. Daun-daunnya telah hilang ya teman-teman. Kekeringan. Dia merasakan dia ditinggalkan oleh kamu. Keseorangan saat ini. Maka wujudlah kesunyian. Saya juga merasakan perhubungan tergantung di sini. Perhubungan yang tergantung secara jelas di sini. Four of Swords. Teman-teman, seseorang di sini ya bukan saja mengirimkan energi cinta kepada kamu. Tapi saya merasakan bukan saja energi cinta yang dia kirim kepada kamu. Dari segi pemikiran si dia ini, sering memikirkan kamu di sini. Waktu bekerja, waktu tidur, waktu makan. Ada saja yang akan membawa fikiran dia ke kamu di sini. Seolah-olah kamu seperti you are on every scene of his life ya, begitu, or her life ya. Ada saja scene-scene, senario-senario yang mengingati si dia ini kepada kamu. Jika dia keluar makan, jika dia mandi, jika dia tidur, ada sahaja yang akan mengingatkan dia kepada kamu di sini. Menyebabkan dia begitu runsing teman-teman. Five of Cups. Penuh fikiran dia mengenai kamu di sini. Penuh. The mind is full. Ada kesedihan di sini, penyesalan, kekesalan di sini. Kekesalan yang sangat kuat, kerinduan, memikirkan. Saya merasakan beberapa di antara kamu hubungan ini memang tidak memungkinkan. Dan saya merasakan seseorang ini tidak menuntut untuk sebuah ikatan, tetapi tidak mahu terputus komunikasi dengan kamu, tidak mahu terputus energi dengan kamu di sini, masih ingin berdamai, ingin mewujudkan sebuah persahabatan yang baik. Maka disebabkan itu, dia masih mengirimkan energi cinta ini. Saya tidak tahu mengapa ya teman-teman ya. Saya merasakan dia masih mempunyai perasaan kepada kamu dan menyembunyikan, menutupi perasaan itu daripada kamu di sini. Strange ya teman-teman ya. Mungkin intuisi saya kali ini tidak tepat. Saya tidak tahu teman-teman. Tetapi seperti saya katakan, apa yang saya rasakan akan tetap saya perkatakan di sini. Dengan kamu dia merasakan dia menjalankan sebuah karma yang baik. Dan dia tidak ingin melepaskan itu. Bila ada komunikasi antara kamu dan dia, wujud keadaan yang baik dalam hidup dia. Ada semangat untuk meneruskan kehidupan. Dan apabila kamu menghentikan komunikasi, menarik diri, saling menarik diri, ada sesuatu yang missing dalam hidup si dia ini. Penyemangat si dia ini sudah tiada lagi, begitu. Dia masih menutupi perasaan dia, dia masih membohongi kamu. Masih ada kebohongan. Masih banyak yang dia tutupi di sini teman-teman. Itu tidak saya nafikan. Sama ada alasan itu baik atau tidak, kamu akan lebih tahu. Kerana tiada orang yang dapat menipu kamu di sini teman-teman, even tarot reader. Kerana masing-masing kita semua mempunyai intuisi kita sendiri, sama ada kamu seorang tarot reader ataupun tidak. Saya tidak mampu untuk menipu kamu di sini. Kondisi sebenarnya teman-teman hanya kamu yang tahu. Teman-teman, kita lihat di sini. Saya akan cuba membantu seperti biasa. Kerana saya juga ingin tahu di sini. Kita telah melihatnya mengapa dia masih mengirimkan energi cinta ke kamu. Kita lihat pula, apakah yang sebenarnya si dia ini harapkan
atau inginkan dari kamu sebenarnya, yang menyebabkan dia masih mengirim energi-energi cinta ini kepada kamu, seolah-olah menghantar reminder, mengingatkan kamu supaya kamu senantiasa teringatkan dia. Apakah yang sebenarnya dia harapkan atau dia inginkan dari kamu sebenarnya? Teman-teman, cuba bantu saya di sini. Jika kamu merasakan setakat ini kamu sukar untuk mengaitkan energi ini dengan seseorang, jangan dipaksakan. Jika kamu dapat sedikit sebanyak mengaitkan dengan seseorang di sini, bantu saya. Gambarkan wajah si dia di dalam fikiran kamu. Inisial, nama dia, sebutkan nama dia. Bantu saya di sini. Kita lihatkan niat dia sebenarnya, teman-teman. Kerana dia banyak menyembunyikan dari kamu. Saya memang ingin cuba membantu, tapi saya tidak dapat membantu kerana ini pembacaan umum. Bantu saya dengan memfokuskan wajah dia di sini dan kita lihatkan apakah sebenarnya keinginan si dia ini. Sesuatu yang dia harapkan dari kamu yang menyebabkan sehinggalah saat ini dia masih mengirim energi-energi ini kepada kamu. Apa yang dia inginkan di sini? Apa yang dia ingin wujudkan? Apa yang dia harapkan dari kamu sebenarnya? Fokuskan wajah dia. Sebutkan nama dia. Apa mahu kamu di sini dari saya? Kenapa kamu sering menghantar energi-energi ini ke saya? Apa sebenarnya kamu mahu di sini? Apa yang kamu sembunyikan? Waduh, teman-teman. Kamu lihat sendiri ya. Saya tarik at random ya. True love. Bagaimana untuk saya katakan ini, teman-teman? Sering keluar dalam pembacaan saya. Kamu adalah cinta sejatinya si dia. Wow, saya merasakan ya, dalam perhubungan ini ya, banyak ataupun ramai yang terluka dengan sangat dalam. Itu yang menyebabkan posesif, energi posesif yang saya rasakan dari tadi, dari awal pembacaan ini ya. Kerana ini melibatkan cinta sejati. Dia merasakan kamu adalah true love-nya si dia. Seseorang yang sudah lama dia cari, dia tunggu. Yang dia tidak percaya akan muncul. Cinta sejati. Belahan jiwanya si dia di sini. Kad pertama yang keluar. Kamu lihat sendiri ya. Teman-teman, continue to focus. Saya akan turunkan kamera sedikit agar kamu dapat melihat dengan jelas. Teman-teman, bantu saya dengan keep on focusing. Apa mahu kamu di sini? Mengapa kamu sering menghantar, mengirimkan energi-energi cinta ini? Buat viewers saya, kenapa sering menghantar energi ini? Apa yang kamu mahukan di sini? Oh, banyak kad yang terbuka, teman-teman ya. Saya akan ambil hanya yang terbuka satu. Seolah-olah energi ini datang dengan cepat ya. Apakah yang ingin dia katakan dengan kamu? Apa yang dia harapkan di sini? Sehingga saat ini masih mengirimkan energi-energi cinta ini. Apakah mahu dia di sini? Wow, teman-teman, beberapa di antara kamu ya pernah memberikan dia sesuatu. Sama ada hadiah ini berbentuk kecil ataupun besar. Wow, saya merasakan seseorang ini menyimpannya. Jika ia adalah sesuatu yang kecil, benda ini senantiasa di dalam poketnya si dia. Jika benda ini adalah besar, sesuatu yang boleh dilihat ya, atau diletakkan di atas meja, seolah-olah energi yang saya tarik di sini ya, segala gift ataupun pemberian kamu ini, dia sudutkan benda ini di satu tempat di rumah ataupun mungkin di dalam almari atau di satu sudut. Itu yang saya lihat dengan mata kasar saya, dan dia senantiasa akan melihat ke sudut itu. Apabila dia melihat ke sudut itu, di mana kamu memberikan dia sesuatu, dia akan mengingati kamu. Dan ada rasa sedih apabila dia melihatkan barang-barang yang kamu berikan. Jika barang itu adalah kecil ya, berbentuk sesuatu yang kecil, dia menyimpannya dalam beg kecil si dia ataupun dalam wallet. Wallet itu apa, teman-teman? Bekas dompet si dia ya, ataupun dia meletakkan benda kecil itu di dalam poketnya si dia. Barang kecil yang kamu berikan ini senantiasa di badan si dia ini. Itu yang saya rasakan. Saya tidak tahu kenapa, teman-teman. Jika pemberian kamu ini sesuatu yang besar, yang boleh duduk di atas meja dan sebagainya, maka dia akan letak di satu sudut. Dan dia sering apabila merindukan kamu di sini, dia akan melihat ke sudut itu. Masih menyimpan barang-barang yang kamu berikan kepada dia. Dan saya merasakan
perasaan yang berat saat ini memegang kad ini yang menunjukkan dia sedang sedih. Teman-teman, maafkan saya ya jika pembacaan ini tidak resonate dengan kamu. Tetapi ini yang saya rasakan saat ini, teman-teman. Kita lihat lagi. Apa yang dia harapkan sebenarnya dari kamu? Kenapa dia masih mengirim energi cinta ini kepada kamu hinggalah saat ini? Apa yang dia sembunyikan? Wow, teman-teman. Dia ingin mewujudkan sesuatu yang lebih baik. Something better is coming. Sesuatu yang lebih baik is on the way ya teman-teman ya. Sesuatu yang baik sedang datang menuju kamu. Dia mengharapkan sesuatu yang baik ke depannya. Kita lihat lagi teman-teman. Apa yang dia harapkan di sini? Mengapa dia masih mengirim energi ini? Energi cinta ini kepada kamu? Wow teman-teman, beberapa di antara kamu dia pernah berkomitmen ya. Dia pernah ada komitmen, pernah ada ikatan sah dengan kamu di sini. Mungkin energi mantan atau seseorang ini sebenarnya jauh dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia ingin berkomitmen ataupun dia tidak sedar teman-teman. Dia sudah pun memberikan kamu sebuah komitmen tanpa ada hitam putih ya. Maksud saya dari hatinya teman-teman. Walaupun kamu merasakan posesif, kurang selamat, insecurity dalam hubungan ini. Tetapi tanpa dia sedari, dia telah berkomitmen dari segi emosi dengan kamu di sini. Sauh ini ya, anchor ini menunjukkan kestabilan perasaan dia. Untuk kapal itu berlabuh, maka kita harus turunkan sauh ini ya. Saya harap saya gunakan bahasa yang betul ya teman-teman. Anchor ini dalam bahasanya sauh ya teman-teman. Saya pun tidak begitu pasti ya. Sauh ini apabila kita turunkan dari kapal, maka kapal itu akan berlabuh, ya ke tidak teman-teman? Maka wujudlah perhentian. Perhentian dalam pencarian dia. Maksudnya apa teman-teman? Bila dia bertemu kamu, tiada lagi yang mencari. Kamu yang dia cari. Maka terhentilah pencarian dia selama ini. Dia berkomitmen dengan kamu dari hati. Dan saya juga merasakan beberapa di antara kamu, walaupun sudah melepaskan, kamu berkomitmen dengan si dia ini dari hati. Teman-teman, jika kamu perlu menangis, nangiskan saja. Tangis saja ya. Kerana perasaan ini agak dalam. Dan kamu tidak boleh menipu diri kamu. Dan dia juga tidak dapat menipu diri dia. Kebohongan yang dia wujudkan di sini bukan saja kepada kamu. Dia juga membohongi diri dia di sini. Jika ini berterusan, maka wujudlah kurang kepuasan emosi di sini. Penipuan itu bukan saja akan menyakitkan kamu. Kebohongan itu juga akan menyakitkan si dia. Saya merasakan ya teman-teman ya, dia sebenarnya berkomitmen dengan kamu dari segi perasaan tanpa dia sedari. Maka, bila dia tidak sedar dia masih berkomitmen dari segi perasaan dan emosi dengan kamu di sini, maka dengan cara tidak sedar, dia akan senantiasa mengirimkan energi-energi cinta ke kamu. Dia masih ingin membinakan sebuah kepercayaan dengan kamu di sini, teman-teman. Walaupun dipukul dengan ombak, dia masih ingin datang. Kita lihatkan dengan lebih jauh. Apa sebenarnya yang dia sorokkan, disembunyikan, yang dia harapkan dari kamu di sini? Teman-teman, let go of worries. Saya merasakan teman-temannya, dia dapat merasakan emosi kamu di sini. Dia tahu beberapa di antara kamu di sini sedang bimbang. Dan dalam doanya si dia, ini adalah perkara terakhir yang dia ingin tawarkan kepada kamu. Dia tidak mahu lagi ada kelukaan, kebimbangan, kesakitan di dalam hubungan ini. Dia mahu kamu santai, relax, let go of your worries. Ada keinginan ini di hatinya. Dia mahu kamu jangan risau. Mungkin beberapa di antara kamu banyak merisaukan si dia di sini. Dan dia ingin memberitahu kamu supaya kamu jangan risau. Dia baik-baik sahaja. Kerana dia menyembunyikan segala kesukaran dia di sini, teman-teman. Dia tidak menunjukkan kesukaran keuangan, kesukaran kehidupan dia. Dia menyembunyikan segala-galanya. Kerana dia tidak mahu kamu mempunyai emosi risau di sini terhadap dia. Kita lihat lagi, teman-teman. Wow, banyak kad yang jatuh. Wow, teman-teman, lihat sendiri ya, masih ada ketertarikan, attraction, chemistry di sini. Ini mengkonfirmkan ya, teman-teman ya.
Apa pun yang terjadi dalam hubungan ini, seseorang ini masih tertarik kepada kamu. Dan ini menyebabkan dia berterusan menghantar signal, ya, menghantar energi cinta kepada kamu. Dia ingin kamu mengingati dia. Jangan lupa kepada si dia di sini. Kita lihat lagi. Apa yang dia harapkan sebenarnya dari kamu di sini? Wow, teman-teman. Dia ingin kamu compromise, ya. Dia ingin kamu yang mengalah. Mulakan sebuah komunikasi dahulu. Itu yang dia inginkan. Dia merindukan suara kamu. Dia merindukan perbualan dengan kamu. Merindukan sebuah pertemuan dengan kamu di sini. Pertemuan dia dengan rakan-rakan dengan kamu berbeza. Tak sama, ya teman-teman, ya. Blossoming. Perasaan dia kepada kamu saat ini, sehinggalah saat ini, masih berbunga-bunga, teman-teman. Dia masih lagi mempunyai perasaan seperti kad abundance ini tadi, ya, yang tiba-tiba keluar daripada kad saya yang lain. Perasaan dia kepada kamu masih berlimpah. Ini menguatkan lagi, ya, daripada bottom of the deck di sini, blossoming. Kerana perasaan dia kepada kamu masih lagi berbunga-bunga, maka dia akan senantiasa mengirim energi ini kepada kamu. Baik, teman-teman. Kad terakhir yang akan saya buka di sini. Pesanan-pesanan yang harus kamu dengarkan terhadap hubungan ini, saat ini. Terhadap seseorang yang masih mengirimkan energi cinta ke kamu. Apa yang harus kamu dengarkan? Pesanan-pesanan yang harus kamu dengarkan untuk hubungan ini saat ini. Secara keseluruhannya, apakah yang sedang terjadi yang harus kamu dengarkan di sini? Wow, teman-teman lihat sendiri, ya. Posesif tadi disebabkan oleh doubt ini. Kecurigaan. Ada perlunya untuk kamu mengeluarkan energi kecurigaan di sini. Sama ada kamu masih berhubung dengan seseorang ini ataupun kamu ingin melepaskan. Take away this energy, ya. I release the need to know all the answer. Kadang-kadang, ya teman-teman, kamu overthinking, ya, ingin mengetahui segala-galanya dengan jelas. Dan apabila kita mempunyai sifat overthinking, kita akan menyimpulkan sesuatu tanpa memikirkan setiap sudut. Ada kecurigaan dari sisi kamu dan dia di sini saat ini. Dia juga begitu. Banyak kecurigaan yang timbul di sini. Antara kamu dan dia di sini. Baik, kita lihat lagi. Pesanan-pesanan yang harus kamu dengarkan dalam hubungan ini. Supaya kita akan lebih bijaksana, ya, dalam mengendali. Empathy. I'm open to seeing both side of a situation. Wow, ini kad yang sangat bagus. Alam semesta menyarankan, jangan hanya melihat dari satu sudut sahaja. Melihat dari dua sudut. Sudut kamu dan sudut dia. Apakah kamu harus berkomunikasi dahulu? Memberikan sebuah kabar? Lihatkan dari sudut si seseorang yang sangat ego ini dan juga sudut kamu sebelum kamu mengambil keputusan itu. Maksudnya lihatkan dari kedua-dua belah pihak. Berbijaksanalah, ya, dalam mengambil keputusan. Apapun keputusan itu. Kita lihat lagi. Saya menghormati, teman-teman, apapun keputusan kamu. Lakukan apa yang membahagiakan kamu. Purpose. Kamu harus tahu, ya, hala tuju. Ataupun purpose itu ialah satu sebab yang baik dalam hubungan ini. I know what I am here to do. Kamu harus tahu arah tujuan hubungan ini. Apakah tujuan kamu dalam hubungan ini? Ketahui apa yang kamu inginkan. Seperti saya katakan daripada kad pertama tadi, ya, sebelum kamu berdoa. Purpose, apakah tujuan, ya, ataupun sebab utama dalam hubungan ini? Apakah jika kamu berbaik dengan dia ini adalah baik untuk semua orang, mungkin demi anak-anak dan sebagainya. Lihatkan kepada semua sudut. Cari tujuan tertentu. Purpose, ya. Kita lihat lagi, teman-teman. Wow, teman-teman, beberapa di antara kamu dihadapkan dengan rasa bersalah. Saya merasakan dia berasa sangat-sangat bersalah di dalam hubungan ini. I release any beliefs that no longer assist in my soul growth. Rasa bersalah ini harus kita lepaskan. Semua kita, ya teman-teman, sering membawa rasa bersalah ini daripada pengalaman lalu, percintaan lalu. Kita sering membawa ini kepada kehidupan sekarang. Saya juga begitu, teman-teman. Dan alam semesta menyarankan untuk kita melepaskan. Kita mampu memaafkan orang lain, kita juga harus memaafkan diri kita. Begitu, teman-teman, ya.
Kita lihat lagi. Pesanan-pesanan yang harus kamu dengarkan dalam hubungan ini. Acceptance. Penerimaan. Harus belajar untuk menerima seadanya. Sama ada keputusan itu baik ataupun buruk, kamu harus belajar untuk menerima. Penerimaan. Saya merasakan seseorang ini juga teman-teman ya, menerima segalanya seadanya. Dia menerima apapun yang kamu offer di sini, apapun yang kamu tujukan kepada dia, apapun kamu berikan kepada dia, dia akan menerima. Kerana dia tahu dia ada silap di sini, dia ada kesalahan di sini. Tadi kita ada energi penyesalan dari dia. Kita lihat lagi teman-teman. Peace. Di akhirnya teman-teman, dia inginkan keharmonisan, ingin kedamaian dengan kamu di sini. Itu yang dia ingin capai. Dari itu, ini menyebabkan dia senantiasa menghantar energi-energi supaya kamu dengan dia dapat berkomunikasi semula dan dapat mendamaikan keadaan. Jika kedua-dua belah pihak tidak mahu berkomunikasi, bagaimanakah kamu dengan dia boleh mewujudkan keharmonisan ini? Ya, kemaafan ini. So, dia akan senantiasa menghantarkan kamu energi-energi ini sehinggalah kamu bertindak. Tiada apa yang dapat kamu lakukan di sini, teman-teman, kerana kamu berdiri dengan seorang yang sangat ego. Adversity. Teman-teman, I accept that challenge. That challenges are the best way to learn. Wow, dia sanggup ya berhadapan dengan kekesalan, kesunyian, terlalu ego. Apapun keburukan yang harus dia lalui, kesunyian. Jika kamu mengharapkan dia untuk berkomunikasi dengan kamu, ya akan berlaku teman-teman. Tetapi jangka waktu itu, jangka masa itu agak lama. Maka ini terpulanglah kepada kamu, ya, apa yang harus kamu lakukan dalam hubungan ini, kerana kamu berdiri dengan seseorang yang sangat-sangat ego, sangat-sangat tinggi egonya di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada initial yang akan hadir dalam banyak pula initial yang terkeluar hari ini. Baik teman-teman ya, kita lihatkan ya. Saya akan aturkan semuanya. Ada C, Q, D, G, I, O, Y. Saya harap kelihatan ya, ada energi X di sini ya, mantan di sini. Kita ada huruf N. Kita ada B, J, ada huruf E, V, P, R dan U. Baik teman-teman, ini saja initial yang akan saya buka hari ini ya. Banyak juga yang keluar. C, Q, D, G, I, O, Y, X, N, B, J, E, V, P, R, U. Baik teman-teman, saya harap initial dan zodiak yang hadir ini akan membantu kamu. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada semua yang telah mengikuti readingan ini dari awal sehingga akhir, dan di atas segala dukungan-dukungan positif yang kamu semua berikan kepada saya. Saya sangat menghargai itu teman-teman ya. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kamu semua. Salam sayang dari saya. Love all, serve all. Senantiasa bersemangat dan senantiasa mempercayai apapun yang kamu doakan di sini. God bless you all. Bye-bye. Take good care.